Saudara, perjumpaan kita kali ini akan membahas slide tentang agnostik versus Eastern wisdom ya. Agnostik ini adalah buah dari Renaissance di abad ke-14 sampai 17 yang menghasilkan rasionalisme, juga ateisme, tidak percaya pada Tuhan, dan juga agnostik mengatakan bahwa di luar hal-hal materi itu tidak ada. Ini materialistik terpandang. Nah, padahal ilmu pengetahuan kemudian menyadari bahwa posisi bumi antara matahari dan bulan yang pas, sehingga kalau terlalu dekat dengan matahari akan meleleh, tidak ada kehidupan di sana. Kalau dekat bulan dia akan membeku. Ini menunjukkan bahwa Sang Pencipta memang mencintai bumi itu. Ya. Nah, ini dari sudut sini aja itu hal yang ini Renaissance ini semua ya otomatis gugur toh ya. Karena kalau tidak ada Sang Pencipta yang mencintai bumi dan meletakkan posisi yang pas yang dengan antara matahari dan bulan, ya nggak bisa terjadi toh. Nah, coba kita men-trace back bagaimana rasionalisme itu muncul di Barat. Kita bisa lihat ada simbol sang pemikir ini. Patung terkenal di Prancis yang dibuat oleh Rodin, the thinker, sang pemikir. Nah, padahal di Tiongkok, pinter itu adalah kuping mendengar, mata ini melihat dimasukkan dalam mulut sampai ke hati, matahari, rembulan, siang dan malam. Gitu. Sedangkan di sini orang yang konsentrasi, berpikir, memperhatikan objek dan badannya kokoh. Ya. Mensana in corpore sano kan ini ya. Nah, di Tiongkok piktografi ini menghasilkan konsep tentang Tuhan, itu kosakata Tuhan, itu manusia menjadi berbudaya, lalu ada garis naik ke atas yang tidak bisa melebihi Tuhan itu ya. Jadi menulisnya juga harus begini nih. Manusia ini berbudaya, nah terakhir ditutup dengan ini. Nah, kalau ditulis penutupnya menurun begini, ini kelihatan kan arahnya kuas turun, ini berubah jadi hantu. Ya, ini menarik ini huruf ini ya. Nah, karena itu orang budaya Tionghoa itu melihat bahwa ketika membahas tentang Tuhan, betapapun
Anda berpikir, tapi Anda nggak bisa mengetahui Tuhan yang sepenuhnya. Karena manusia terbatas dan yang terjadi hanya persepsi manusia terhadap Tuhan. Karena orang Tionghoa itu selalu membahasnya, mengekspresikan dari kaligrafi ini, ya, selalu ini semua masih selalu ada gapnya, ya. Nah, di India 500 tahun sebelum Masehi ini, Buddha di India itu ketika ditanya oleh seorang yang percaya pada Tuhan, sungguh percaya pada Tuhan, Buddha menjawab, tidak ada Tuhan. Sebaliknya, ketika ditanya pada orang yang tidak percaya pada Tuhan, dia mengatakan ada Tuhan itu. Sehingga muridnya bingung, guru, gimana sih maksudmu? Kok nampaknya seperti pagi kedelai, sore tempe itu. Muridnya menanya begitu. Lalu Tuhan itu, Buddha mengatakan bahwa dia sebenarnya hanya mau memberitahu sebaiknya engkau belajar menjadi manusia yang baik dulu. Itu pertanyaan belum dibahas dengan engkau, ya. Ini menarik ini, ya. Karena itu budaya Tionghoa setelah berkolaborasi, saling melengkapi, memperkaya, ya, pertemuan budaya ini, cross cultural fertilization dengan Tiongkok, menggambarkan dengan 3 orang bijak minum anggur yang sama. Ini anggur yang sama, kentongnya ada di kentong yang sama. Ini Buddha, Lao Tzu sama Confucius, ya. Di sini dia tulis anggur yang sama pun dirasakan berbeda oleh 3 orang bijak. Ya. Jadi bagaimana kamu dengan gegabah dengan setelah rasionalisme itu berpikir tentang ateisme dan agnostik gitu. Ya. Nah, Profesor Su Wiming menggambarkan itu dalam bentuk lingkaran-lingkaran ini, self yang terus berkembang, terus manusia menjadi bersatu dengan sesamanya, terus dengan dunia, terus yang titik-titik itu beyond itu. Jadi sesuatu yang supra natural itu, ya, supra material itu, ya. Jadi bagaimana bisa mengatakan ateis itu? Jadi ada titik-titik ini. Jadi manusia itu berkembang sampai mencapai ini, ya. Nah, di dalam kaligrafi disebut tien, langit, bumi, dan manusia. Manusia, langit, bumi, dan manusia itu menjadi satu. Ini bentuk kaligrafi daripada ini, kan. Ini dirubah, bisa ditulis begini, ya, ini bisa digambar begini. Ya. Jadi karena sebenarnya, ya,
seperti di dalam budaya Jawa itu, bahwa bagaimanapun juga atau Nusantara ini bagaimanapun juga Semar itu kakaknya Bathara Guru itu lebih arif bijak daripada Bathara Guru. Ya. Nah, karena itu saya melihat ada titik temu antara India, Tiongkok, sama juga Nusantara ini, ya, bahwa mereka tidak bisa dikatakan sebagai agnostik, ya. Oke, kita akhiri pertemuan di sini dulu.